Halo teman-teman, sehat? Pernah nggak sih ngerasa udah coba hidup sehat, olahraga teratur, tapi kok badan masih sering nggak enak, gampang capek, atau berat badan susah banget turunnya? Mungkin kita udah fokus sama hal-hal yang besar, tapi lupa sama detail-detail kecil yang ternyata ngasih dampak besar. Seringkali, bukan kurangnya usaha, tapi ada beberapa kebiasaan kecil yang tanpa sadar mensabotase semua kerja keras kita. Salah satunya, ya dari apa yang masuk ke mulut kita. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas 3 jenis makanan yang sering jadi musuh dalam selimut buat kesehatan kita. Ini bukan berarti kita nggak boleh makan enak sama sekali loh, tapi dengan kenal lebih dalam, kita bisa lebih bijak memilih dan menentukan porsinya. Yuk, kita mulai perjalanan kita menuju versi diri yang lebih sehat dan lebih bugar. Mulai dari dapur kita sendiri. Pertama, mari kita bicara jujur soal gorengan. Siapa sih yang bisa nolak kriuknya bakwan, renyahnya pisang goreng, atau gurihnya tahu isi? Baunya aja udah menggoda iman kan? Tapi, coba deh, kita lihat lebih dekat. Gorengan yang kita suka itu seringkali berenang dalam minyak yang udah dipakai berkali-kali, dan penuh dengan lemak jenuh. Lemak ini kalau kebanyakan masuk ke tubuh, bisa menumpuk di pembuluh darah, bikin kolesterol jahat naik, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Belum lagi kalorinya yang tinggi banget, yang bikin program diet jadi ambiar. Bukan berarti kamu harus musuhan sama gorengan selamanya. Kamu tetap bisa nikmatin kok. Tapi coba deh bikin sendiri di rumah pakai minyak yang lebih sehat dan baru, atau lebih bagus lagi, pakai air fryer. Jadi, tetap bisa nikmatin sensasi kriuk tanpa rasa bersalah berlebihan. Ingat ya, kuncinya moderasi. Selanjutnya, musuh bebuyutan nomor 2. Minuman manis, mulai dari es teh manis di warteg, kopi susu kekinian dengan segala sirupnya, sampai boba dengan topping melimpah. Seger sih, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Tapi sadar nggak? Dalam satu gelas minuman itu, kandungan gulanya bisa lebih banyak dari jatah gula harian kita. Gula berlebih ini nggak cuma bikin berat badan naik, tapi juga jadi biang kerok lonjakan gula darah yang drastis. Kalau ini terjadi terus-menerus, risiko terkena diabetes tipe 2 bisa meningkat. Efeknya nggak cuma itu. Terlalu banyak gula juga bisa bikin kulit cepat keriput dan bikin kita gampang lelah. Solusinya? Coba deh, pelan-pelan kurangi gulanya, pesan minuman dengan less sugar, atau coba ganti kebiasaan minum manis dengan infused water yang nggak kalah segar. Mie instan, sosis, nugget, atau makanan kalengan lainnya. Mereka ini emang dewa penolong di tanggal tua atau pas lagi super sibuk, praktis, cepat, dan rasanya juga ngena di lidah. Tapi di balik kepraktisannya, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Makanan instan biasanya tinggi kandungan natrium atau garam, yang kalau berlebihan, bisa bikin tekanan darah naik. Selain itu, ada juga pengawet dan sedikit banget kandungan gizinya. Terlalu sering mengandalkan makanan instan. Artinya, kita kehilangan kesempatan untuk ngasih nutrisi yang bener-bener dibutuhin sama tubuh kita, seperti serat, vitamin, dan mineral dari makanan segar. Sesekali boleh, tapi jangan sampai jadi menu utama setiap hari. Coba deh, kalau lagi masak mie instan, tambahin sayuran hijau, telur, atau potongan ayam. Jadi, kita tetap bisa praktis, tapi dengan tambahan gizi yang lebih baik. Jadi, gorengan berlebihan, minuman manis, dan makanan instan yang terlalu sering, itulah 3 hal yang perlu kita kurangi kalau mau hidup lebih sehat. Ingat, ini bukan soal melarang total, tapi tentang membangun kesadaran dan kebiasaan yang lebih baik. Sehat itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari, itu yang akan membentuk kesehatan kita di masa depan. Coba deh, mulai dari satu hal kecil dulu. Mana nih dari 3 makanan tadi yang menurut kamu paling susah buat ditinggalin? Coba tulis di